segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat hari yang baru, buat minggu yang baru. Kalau kami ada karena anugerah Tuhan, dan kalau hari kami mau mendengar tuntunan Tuhan, bahkan arahan daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup berkemenangan, hidup dalam bahagia, hidup dalam sukacita surgawi. Terima kasih, pimpin sertai kami, hamba-Mu ini terbatas. Sampaikanlah isi hati-Mu yang tak terbatas. Setiap kami yang mengikuti tuntunan pagi ini, kami akan mengalami kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima tuntunan, katakan amin. Haleluya, haleluya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita di pagi ini tanggal 25 Juli 2022. Memang kita tidak ada rumah doa pagi di Zoom dan bersama-sama dengan seluruh keluarga besar GBI Arkadia, Desa Lembaran dan City Park. Tetapi dalam 6 hari ke depan, dari Senin 25 Juli sampai 30 Juli, saya akan coba membagikan, tapi memang dalam konsep yang berbeda. Ayat firman-Nya tidak dibacakan demikian, tetapi tuntunannya tentu Bapak Ibu Saudara dapat menerima, mengerti, karena firman Tuhan yang tiap minggu, tiap Rabu, tiap hari kita baca. Haleluya. Nah, hari ini saya dalam 6 hari ke depan akan menyampaikan 6 hal, atau bukan 6 hal, bukan lebih sebenarnya. Tetapi 6 hari ini kita bicara tentang mengelola bahagia. Ya, saya tahu pada waktu bicara tentang bahagia itu adalah
keinginan semua orang. Nggak ada yang ingin susah, hidup pengen bahagia. Amin. Nah karena itu saya tahu itu bukan hanya sekedar saya raih. Karena ada banyak orang meraih kebahagiaan bisa, tapi mempertahankan kebahagiaan sulit. Karena apa? Karena perlu dikelola. Haleluya. Nah, sumber kebahagiaan atau rumahnya kebahagiaan adalah hati kita. Makanya Yesaya Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah rumah kebahagiaan kita. Mau bahagia, mau menderita, sumbernya atau rumahnya ada di hati. Makanya kalau saya mengajak, bahkan hamba Tuhan mengajak, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kalau kita gembira, semua jalan yang tadinya sulit jadi mudah. Yang mungkin seolah-olah tertutup jadi enteng, jadi ketemu jalan. Haleluya ya. Nah, saya ingin sharingkan ini dulu tentang bagaimana mengelola kebahagiaan. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa setiap orang punya kerinduan, punya bahagia. Ya, untuk meraih kebahagiaan dulu saya ingin sharingkan dulu nih. Orang bisa meraih kebahagiaan kalau dia memakai standar-standar yang ditetapkan bagi dirinya. Ya, kebahagiaan ada berbagai macam standar ya. Kebahagiaan yang jangka pendek adalah kebahagiaan yang bersifat material. Misalnya saya bahagia kalau saya dapat rumah baru, dapat kendaraan baru, dapat pacar gitu, pasangan gitu. Iya bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah bahagia itu panjang nggak? Saya menemukan diri saya sendiri. Waktu saya belum punya rumah, wah saya bilang rasanya bahagia punya rumah nih, dapat rumah. Benar saudara, 2004 saya dapat rumah pertama di mana saya tinggal dulu awal saya melayani Tuhan. Itu rasa bahagia, bangun pagi, bangun dengan keluar dari rumah sendiri. Itu bahagia. Tapi ternyata nggak berlangsung lama tuh. Saya bahagia kurang lebih cuma 2-3 bulan. Artinya membahagiakan diri saya karena rumah itu cuma 2 sampai 2 bulan lebih. Saya punya motor pertama waktu itu bahagia ya sebulan lebih. Jadi bahagia yang pertama ini adalah bahagia yang karena material sifatnya adalah bahagia yang jangka pendek. Nah, saya ingin naik tingkat berikutnya. Bahagia yang agak panjang dikit adalah bahagia pada waktu saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya mungkin kalau orang berpikir bahagia karena jadi berkat bagi banyak orang itu harus orang yang sudah mapan, sudah cukup punya segala sesuatu. Sebenarnya enggak. Berapapun, bagaimanapun status saudara dan saya, kalau kita mau jadi berkat dan mau bahagia karena engkau jadi berkat, bisa. Contoh sederhana, waktu saudara bisa jadi berkat buat orang di sekitar saudara. Misalnya kalau saudara bisa mengasihi seorang pengemis, yang benar-benar pengemis ya, buat saudara menabur sesuatu buat dia dan dia, wah dengan sukacita menerimanya. Waktu saudara memberikan baju pada seseorang yang membutuhkan baju, wah dia bahagia menerimanya. Kita pun yang memberi bahagia. Nah, waktu saudara ketemu dengan orang yang ya tanda petik di tempat panti-panti, misalnya panti jompo, panti rehab, kita melayani di sana, itu kebahagiaan loh. Dan itu bersifat agak panjang. Karena apa? Ingatan untuk hari itu sampai hari ini saya masih ingat waktu saya berkunjung ke lapas ya, lembaga pemasyarakatan, dan berbagi di sana. Mereka dengerin dengan antusias, mereka respon dengan sungguh-sungguh. Saya waktu pergi ke tempat rehabilitasi dan mereka yang wah nggak ada yang perhatiin di situ, tempatnya juga agak ya sedikit kumuh ya. Dan kita berbagi di sana, rasa bahagia masih ada sampai hari ini. Itu yang jangka menengah ya. Tetapi ada lagi bahagia yang luar biasa adalah pada waktu saya bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, yang ketiga ini kayaknya agak panjang mau cerita. Tetapi untuk yang pertama dulu. Bahagia kalau mau panjang usianya atau mau kita miliki dalam jangka waktu yang panjang, kita mesti kelola. Bagaimana cara kelolanya? Yang pertama, yang mungkin hari ini kita mau bahas ya. Bagaimana kita mengelola kebahagiaan supaya panjang lah, sampai akhir hidup kita lah. Begitu. Yang pertama adalah memperhatikan apa yang masuk ke dalam hati kita. Begini. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa di hati kita ini sumber kehidupan. Jadi kalau mau panjang, sesudah terima yang baik, jangan coba-coba campurin, aduk-aduk dengan hal-hal yang tidak baik atau kurang baik.
Makanya saya seringkali dorong setiap anak-anak Tuhan yang baru percaya Tuhan, terima Yesus, hati menggebu-gebu. Saya katakan sama mereka, dan waktu itu saya juga sama, baru pengenal Tuhan pertama, hati kita sukacita. Dan kita harus ada di komunitas yang sehat. Apa itu komunitas yang sehat? Yang bahasannya adalah hal-hal yang membangun, menasehati, dan menghibur. 3 hal tadi, membangun, menasehati, dan menghibur. Kalau enggak itu, isinya ketakutan, intimidasi, dan mungkin sering menghakimi, oh saudara lebih baik tinggalin. Di mana kita seringkali mendapat peluang untuk menerima hal-hal yang negatif? Di tontonan kita di YouTube atau di TV-TV. Bukan berarti di YouTube dan TV itu jelek ya, enggak semuanya jelek, tetapi ada banyak konten-konten atau materi-materi yang kita bisa harus perhatiin. Kalau itu hanya isinya tentang fitnah, tentang ngejelekin orang, sebaiknya hindari. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kebahagiaan yang sudah kita terima karena darah Yesus, keselamatan yang karena anugerah itu, bisa hilang. Karena apa? Karena kita sudah terima keselamatan, sementara angin pengajaran, pemahaman-pemahaman lain masih kita izinkan masuk. Padahal itu nggak membangun, nggak menasihati, apalagi menghibur. Nah pagi ini nih, di perenungan pagi ini saya mengajak kita semua untuk boleh memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita, supaya bahagia kita tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi. Bahagia itu adalah bagian saudara, hak saudara dan saya. Sebab Allah menciptakan manusia untuk hidup berbahagia, baik dengan sesama juga dengan Tuhan. Pagi ini mari perhatiin dan koreksi diri kita masing-masing. Apakah tontonan kita, apakah pendengaran kita masih campur-campur dengan hal-hal yang gak berguna? Maka kita berkata, hindarilah obrolan-obrolan yang kosong. Hindarilah dongeng-dongeng tahayul-tahayul. Hindarilah pergaulan-pergaulan. Bukan berarti saudara gak boleh berteman. Berteman dengan semua orang harus. Tetapi bergaul dengan orang-orang yang tidak membangun, tidak berfungsi sebagai penasehat dan apalagi menghibur, lebih baik saudara dan saya hindari. Pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita berdoa mengawali hari ini, atau mungkin di siaran tunda yang saudara ikuti, maka saudara mendengar ini dan ayo perbaikin. Caranya gimana Pak untuk kita bisa memilah 3 hal tadi? Koreksinya 3 hal tadi. Apakah tontonan kita, apakah yang kita dengar itu bersifat membangun atau tidak? Kalau enggak, tinggalin. Apakah tontonan kita, apakah yang kita dengar itu adalah bersifat menasihati? Maksudnya memberikan satu pemahaman yang membuat kita mengerti, oh iya ada salah benarnya di sini, di situ gitu. Kalau enggak, tinggalin. Hanya bersifat awang-awang, tahayul, ngomong-ngomong yang sia-sia, apalagi mendiskreditkan orang. Yang ketiga, apakah tontonan kita yang kita tonton atau yang kita dengar enggak bersifat menghibur, bahkan sedikit menghakimi, bahkan lebih lagi sering menghakimi dengan demikian rupa? Tinggalin. Saya dari sini saya katakan, tinggalkan. Saya berani ngomong seperti ini, saya pun mempraktekkan, saudara. Kenapa mempraktekkan? Karena saya nggak mau hilang bahagia saya. Saya tidak suka mau ngomongin orang yang jelek. Yang bagus mau. Saya sering ngomongin orang tentang yang bagus ya. Oh si Anu nih, wah orangnya pinter, kerjanya rajin. Wah saya ceritakan sama semua orang, agar minimal orang lain itu yang dengar terinspirasi untuk melakukan yang sama. Tetapi ngomongin yang jelek tentang orang lain di depan orang lain, saya tidak suka. Dan juga saudara ya, jangan pernah. Dan kalau ada orang yang model kayak begitu ada di dekat saudara, pertama ingetin, nasihatin. Ingetin dia, nasihatin. Jangan gitu. Kalau Anda kurang cocok dengan dia, atau kurang pas orang itu berlaku di depan saudara, nasihatilah orang itu. Ngomong di depannya, jangan di belakang. Tapi kalau ada orang sudah kau nasihatin, nggak mau dengar juga, udah jadi habit mungkin, tinggalin orang itu. Tinggalin orang itu. Siapapun dia. Termasuk kalau dia adalah pemimpin kita. Termasuk dia seorang rohaniawan. Tinggalin. Dalam artian konteks tinggalin begini. Jangan bergaul. Kalau sebagai hamba Tuhan, tentu saudara di gereja di mana saudara tinggal, melayani, beribadah, saudara jangan tinggalin gerejanya. Maksudnya begini saudara, engkau harus dengar apa yang dikhotbahkan. Karena yang dikhotbahkan pasti firman Tuhan yang ya dan amin.
Tetapi engkau nggak boleh tiru apa yang dia kerjakan. Karena kalau dia melakukan yang tadi saya katakan di awal tadi, perkataan itu, berarti nggak sesuai sama firman yang disampaikan. Jangan tiru kata Tuhan Yesus. Nah ini penting buat kita. Nah pagi ini kenapa begitu keras saya ngomong seperti ini? Karena saya rindu semua kita punya bahagia yang panjang. Karena itu alamilah bahagia dengan memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran hati kita. Tontonan kita, pendengaran kita, apapun itu mari perhatikan. Dan kita akan mengalami bahagia. Saya mau berdoa buat kita semua. Haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di pagi ini. Bersama semua kami yang mengikuti tuntunan sepekan ini, kami percaya kami mau mengelola kebahagiaan karena kami rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri pertemuan ini dan kami memulai aktivitas kami dan meneruskan aktivitas kami, Bapa pimpin sertai anak-anak-Mu di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami memilah-milah mana yang baik, yang benar, yang sempurna, yang daripada Tuhan. Makasih berkat-Mu atas kami semua. Dan gereja Tuhan yang hari ini mengikuti setiap tuntunan ini, angkatlah tangan kita dan terimalah dengan sukacita segala berkat berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertakan mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua kehidupan berkat dan percaya katakan amin. Haleluya. Sampai berjumpa dalam tuntunan esok di Selasa 26 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.